Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi antena array. Jadi antena array adalah antena yang tersusun dari beberapa buah antena sehingga menghasilkan satu antena. Jadi ini kita sebut ya antena array. Jadi bisa kita lihat ini adalah ada banyak antena array yang tersusun dari beberapa buah antena. Ini adalah antena yang tersusun dari antena dipol. Ini tersusun dari antena Yagi. Kemudian ini adalah antena patch yang tersusun dari antena patch. Jadi tujuannya adalah antena dibuat dalam susunan array adalah untuk mendapatkan uh, fungsi tertentu. Salah satunya adalah uh, untuk meningkatkan gain. Jadi gain antena tunggal itu gainnya adalah terbatas. Nah, dengan kita menggabungkan beberapa buah antena, maka gainnya bisa kita tingkatkan. Kemudian beberapa aplikasi membutuhkan antena yang sangat terarah. Maka ini memungkinkan didapatkan dengan antena array. Jadi menggabungkan antena array kita bisa mendapatkan antena yang sangat-sangat terarah. Kemudian dalam aplikasi radar misalkan kita ingin pola radiasi satu antena bisa dikontrol. Termasuk pada smart antena di mana pola radiasinya bisa dikontrol secara elektronik. Oke, jadi untuk paling mudah memahami antena array adalah bahwa ternyata pola radiasi dari antena bisa dikendalikan. Itu dengan 5 cara, bisa jadi susunannya. Beda susunan akan menghasilkan beda pula pola radiasi dari antena, jarak antar elemen, jarak antara satu antena dengan antena penyusunnya yang lain, amplitudo, arus, kemudian fasa dari antena, kemudian pola radiasi relatif dari masing-masing antena. Jadi semua ini bisa kita gunakan untuk mengontrol antena array. Nah, antena array bisa kita gambarkan secara simbolis seperti ini. Ini adalah antena. Nah, antena array itu tersusun seperti ini. Jadi setiap antena terhubung ke sumber yang sama. Jadi ini baru kita sebut ya antena array. Jadi membentuk satu antena yang merupakan gabungan dari beberapa buah antena. Jadi secara pencatuannya pun semua antena ini terhubung satu sama lain. Dan ini menunjukkan tadi adalah bahwa arus yang mengalir pada antena ini bisa diatur fasanya atau diatur tegangannya. Jadi potensiometer kita gambarkan untuk menunjukkan bahwa amplitudonya bisa kita geser-geser. Ini menunjukkan fasanya juga bisa kita geser dalam untuk tujuan ini tadi bahwa untuk mengendalikan pola radiasi salah satunya adalah mengendalikan fasa ataupun amplitudo arus dari antena. Nah, sekarang kita akan lihat konsep dari antena array. Tadi kita sudah jelaskan bahwa masing-masing antena mempunyai pola radiasi. Kalau tadi kita istilahkan dengan nama pola radiasi relatifnya atau pola radiasinya ketika dia sendiri tunggal, dia sudah mempunyai pola tertentu. Nah, konsep dari antena array adalah ketika kita menggabungkan dua buah antena. Nah, konsep ini yang akan kita jelaskan melalui gambarnya. Misalkan kita mempunyai dua buah antena isotropis. Ingat, antena isotropis adalah antena yang bisa menyebarkan daya serba sama ke segala arah. Sehingga kalau kita gambarkan bentuk pola radiasinya adalah seperti bola. Nah, apabila dua buah antena isotropis kita susun secara array seperti ini, dengan jarak adalah setengah lambda, kemudian amplitudo arus dan fasanya adalah sama. Jadi dia sefasa. Nah, ketika sinyal ini sefasa, jadi kita bisa bayangkan ini akan berradiasi serba sama ke segala arah. Sehingga apa? Ketika dua buah antena kita susun sedemikian rupa, maka pola radiasi akhirnya adalah resultan dari pola radiasi yang dihasilkan oleh masing-masing antena. Atau daya yang dipancarkan keseluruhannya adalah resultan dari daya yang dipancarkan oleh masing-masing antena penyusunnya. Nah, untuk kondisi ini jika dayanya adalah setengah lambda, jaraknya adalah setengah lambda, kemudian sinyal ini adalah sefasa, maka coba kita bayangkan ini ada sinyal yang sampai ke sini, ada yang sinyal dari antena pertama ini sampai ke sini, ke arah sini, karena dia serba sama ke segala arah. Pertama kita lihat dulu pada arah sumbu Z, bahwa jarak ini adalah setengah lambda. Jadi kalau sinyal yang dipancarkan elemen ini mencapai elemen yang kedua ini, dia akan menempuh jarak setengah lambda. Sehingga sinyal yang tadinya sefasa, maka akan sampai di sini akan tertinggal setengah lambda. Artinya apa? Sinyal yang di sini dihasilkan oleh sinyal ini yang sampai ke antena ini dan sinyal yang dibangkitkan oleh elemen ini akan menjadi berbeda fasa 180 derajat karena dia tadi sudah tertinggal setengah lambda. Kali ini adalah antena, dua buah antena isotropis, kemudian terpisah sejauh kedua, kemudian ya sinyalnya kita gambarkan dalam sinus saja.
bahwa sinyal ini sefasa. Nah, untuk kasus sinyal yang sefasa, maka sinyal ini ada yang memancar ke arah ini. Nah, kita ambil arah ini. Bahwa sinyal dari elemen ini sampai ke elemen ini akan menempuh jarak setengah lambda. Sehingga sampai di sini, dia akan tertunda setengah lambda. Sehingga ini akan saling menghilangkan. Nah, sehingga apa? Sinyal yang dipancarkan oleh antena pertama sampai di antena kedua, ditambah dengan sinyal yang ada di elemen kedua ini, akan saling menghilangkan. Maka akan nol ya. Begitu juga sinyal yang dipancarkan dari sini yang sampai ke sini, juga akan saling menghilangkan. Kenapa? Karena sinyal yang dipancarkan ini juga tertinggal setengah lambda, sehingga sampai di sini dia menjadi berbeda fasa sejauh 180 derajat, karena menempuh jarak setengah lambda. Nah, kemudian kita lihat pada arah X. Ingat ini tadi sefasa, maka sinyal yang dipancarkan di sini yang sampai di titik ini, dan sinyal yang dipancarkan di sini yang sampai ke titik ini adalah sefasa. Karena jaraknya sama, tidak ada perbedaan fasa antara sinyal yang dipancarkan antena pertama dan kedua. Sehingga di sini dia akan saling menjumlahkan, addition. Jadi penambahnya dua kalinya. Jadi sinyal sampai sini dia bangkitkan ini dan dipancarkan ini akan saling menjumlahkan sebesar dua kalinya. Begitu juga untuk arah X negatif, di sini akan saling menjumlahkan. Nah, sehingga kalau kita juga lihat pada arah sini, tentu dia tidak akan terjadi perbedaan fasa dari antena pertama dengan antena kedua, tetapi tidak 180 derajat. Sehingga dia itu akan kemungkinan menambahkan, tetapi karena ada pergeseran fasa, tentu tidak semaksimal di sini. Berarti ini penjumlahan maksimalnya. Nah, sehingga kalau kita lihat pola dayanya akan membentuk seperti ini. Ini maksimum, di sini akan minimum, 0, karena ini 0. Nah, sehingga ini adalah konsep yang perlu kita pahami bahwa ternyata resultan dari antena array tergantung dari susunannya tadi, dan fasa dari arusnya, kemudian pola radiasi relatif dari antena penyusunnya. Jadi kalau ini yang kita ceritakan tadi, bahwa tubuh antena isotropis terpisah dengan jarak setengah lambda, kita buat menjadi antena array, maka pola radiasinya akan kita dapatkan seperti ini. Jadi ini yang harus Anda pahami. Kemudian ini adalah tugas pertama hari ini, yaitu menjelaskan konsep antena array pada gambar 52. Ini pertama adalah menjelaskan konsep ini, gambar 52. Kemudian juga gambar 53 ini. Ini kebalikan dari yang tadi. Kita punya antena isotropis, jaraknya adalah sama setengah lambda, tetapi sinyalnya berbeda fasa sejauh 180 derajat. Ini min 1, ini plus 1. Jadi dia berbeda fasa, amplitudonya 180 derajat. Nah, kita coba cek juga bahwa karena antenanya isotropis, maka karena dia terpisah setengah lambda, kemudian dia berbeda fasa 180 derajat, maka sinyal yang dipancarkan oleh elemen pertama mencapai elemen kedua ini akan menempuh jarak setengah lambda. Yang tadinya sinyalnya berbeda fasa, sampai di sini akan menjadi sefasa ya. Kenapa? Karena amplitudonya sudah bergerak sejauh setengah lambda, sehingga di sini amplitudonya menjadi sefasa. Nah, sehingga kebalikannya arah sini akan saling menjumlahkan. Begitu juga seperti sini, ini tadi amplitudonya negatif, kemudian sinyal ini adalah positif, menempuh jarak setengah lambda, maka dia akan menjadi terbalik juga 180 derajat, sehingga di sini akan saling menjumlahkan. Kebalikan dari yang sebelumnya. Sementara di sini karena dia berbeda fasa, dia menempuh jarak yang sama, maka dia akan saling menghilangkan. Seperti ini. Sehingga kalau kita lihat polanya adalah seperti ini. Tiga dimensinya seperti ini. Jadi bayangkan sama-sama antena isotropis, ketika kita susun menjadi array, untuk yang kedua ini karena dia berbeda fasa 180 derajat, polanya menjadi seperti ini. Nah, ini konsep antena array yang perlu kita ketahui, bahwa radiasi hasil dari antena array itu adalah resultan dari pola radiasi individunya. Jadi ini contoh, ketika dua buah antena isotropis yang tadi adalah 100, ini adalah sefasa, pola radiasinya menjadi seperti ini, ketika dirubah fasanya 180 derajat, polanya berubah menjadi seperti ini. Oke, ini yang kita sebut konsep dari antena array. Nah, kali ini adalah antena isotropis. Karena isotropis tidak bisa kita wujudkan secara praktis. Kenapa? Karena tidak ada antena isotropis. Jadi hanya sebagai teoritis saja. Nah, kemudian kita tahu kita punya antena dipol. Nah, ini baru bisa kita wujudkan. Kita ingat antena dipol ini kalau posisinya vertikal ini adalah polanya adalah omnidireksional atau seperti donat. Jadi ini ada donat, ini juga ada donat di sini. Nah, ketika kita berbeda fasa berbeda fasa 180 derajat, yang tadinya dia donat menjadi mengarah seperti ini. Kemudian ketika dia berbeda fasa, ini yang sefasa tadi ya. Kalau dia sefasa, yang tadinya ada buah donat menjadi bentuk seperti ini, dia mengarah pada tegak lurus bidang antena. Jadi dengan men-switch
fasa ini, fasa yang mengalir ke antena ini, bisa kita switch pola radiasinya bisa mengarah arah ini atau mengarah ke depan. Hal ini bisa kita wujudkan secara praktek. Nah, ini saya selalu tawarkan ke mahasiswa, ini bisa dibuktikan nih menjadi tugas akhir. Tapi sampai sekarang tidak ada yang berani mencobanya. Padahal ini sangat sederhana, tidak perlu biaya mahal. Tinggal buat sebuah antena dipol, kemudian bagaimana membedakan fasa antara elemen ini dan elemen ini. Yang harusnya bisa kita wujudkan. Jadi antena dipol, dua buah antena dipol, kalau dia jaraknya setengah lambda, kemudian dia berbeda fasa sejauh 110 derajat, elemen pertama dan elemen kedua, pola radiasinya akan terbentuk seperti ini. Sementara kalau dia sefasa, maka polanya akan bentuk seperti ini. Oke, jadi tugas Anda tadi adalah menjelaskan dua gambar ini, gambar 52 dan gambar 53. Nah, metode yang kita jelaskan tadi namanya adalah metode inspeksi. Jadi kita mencoba memperkirakan tadi bentuk pola radiasinya adalah seperti ini. Nah, sebenarnya secara matematis bisa kita turunkan juga bahwa pola radiasinya adalah tadi adalah jumlahan dari kedua elemen. Maka pola radiasinya kita dapatkan cos V per 2 cos theta. V per 2 cos theta. Cos theta kali cos theta. Misalkan kita namakan adalah X. Kemudian theta-nya adalah 0 sampai 0,0. 1 sampai 2 kali pi misalkan. Kemudian kita plot theta, x. Oke, karena terlalu banyak gambar yang terbuka. Ini ketika kita run, ini adalah cos pi per 2 cos theta. Kemudian kalau kita plot dalam bentuk polar, ini adalah absolutnya. Maaf. Absolut dari X. Nah, akan dapatkan pola seperti ini. Jadi sama dengan ini. Jadi ini hasil penurunan rumus sama polanya seperti ini. Dan sebaliknya tadi untuk yang berbeda 180 derajat. Polanya adalah sin V per 2 cos theta. Jadi ini tinggal kita ganti sin. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Maka kita dapatkan tadi polanya seperti ini. Dari antena array yang berbeda fasa sejauh 180 derajat. Untuk jumlah elemen yang lebih dari 2, maka kita bisa memanfaatkan array faktor ini untuk n lebih dari 2, n bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi pola radiasinya bisa kita perkirakan dengan menggunakan persamaan ini yang kita sebut ya array faktor. Di mana n adalah jumlah elemen, d ini harusnya d kecil. Ini lupa mengkoreksi di buku ini. Kemudian ini alfa. Jadi ini alfa, d ini adalah d kecil, itu jarak antar elemen. Ini adalah psi, beta d, cos theta plus alfa. Ini beta, ini adalah nanti adalah v per 2. Maka menggunakan ini bisa kita perkirakan pola radiasi dari antena array yang lebih dari 2 elemen. Maaf, beta adalah 2 v per lambda. Nah, ini bisa kita buktikan dengan MATLAB. Kita plot. Kita bisa kasih dengan F sama dengan sin n kali psi per 2. Kemudian ini kita bagi dengan n kali sin dalam kurung psi per 2. Misalkan coba di MATLAB, jika psi adalah dari 0 sampai 0,01 misalkan, sampai 2 kali pi, maka bisa kita plot psi, f. Karena vektor
di mana n-nya kita tentukan sebesar 5 misalnya. Maka ini adalah bentuk polanya, tetapi sebagaimana di buku, yang diplot ini adalah harga mutlak dari F. Sehingga ini kita tambahkan absolut dari F. Nah, ini sama persis dengan yang ditampilkan di buku untuk n sama dengan 5, yaitu dari 0 sampai 2 pi. Jadi ini bisa kita bagi dengan pi. Nah, ini sekarang dari 0 sampai 2 pi. Sama dengan yang ini buktinya bahwa persamaan tadi menghasilkan pola ini. Dimana ini adalah 0, ini adalah 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, dan 2 pi. Kalau dirubah n-nya jadi 3, maka ini hasilnya n sama dengan 3. N sama dengan 10, hasilnya bisa kita lihat, cocokkan. Maka ini untuk n, nilai f untuk n sama dengan 10. Nah, ini dari 0 sampai 2 pi. Sehingga nanti ini bisa kita manfaatkan untuk memperkirakan pola radiasi dari antena array yang n-nya lebih dari 2. Nah, kita langsung saja masuk contoh. Jadi langkah untuk menggambarkan antena array adalah tentukan nilai alfa, kemudian tentukan jari-jari AF, kemudian gambarkan pola radiasi. Nah, contohnya adalah untuk ini, antena array 5 elemen dengan spasi sama, dan amplitude sama. Kita gambarkan pola radiasi antena array dengan jarak antara elemen adalah lambda per 2 dan theta adalah 90 derajat. Maka dihitung, alfanya adalah min, beta, d, cos theta. Beta itu adalah 2 phi per lambda, d adalah lambda per 2, kemudian cos theta. Ini dapatkan alfanya 0. Kemudian beta d-nya adalah 2 phi per lambda, lambda per 2, didapatkan phi. Jadi langkah-langkahnya adalah ini. Oke, jadi diketahui antena array 5 elemen, n sama dengan 5, jarak spasinya sama, yaitu d sebesar lambda per 2, kemudian theta-nya adalah 90 derajat. Maka pertama tadi kita hitung alfa sama dengan min beta d cos theta, yaitu min 2 phi per lambda kali lambda per 2 cos 90 derajat. Karena cos 90 0, maka ini kita dapatkan 0. Selanjutnya kita tentukan beta d. Beta d adalah 2 phi per lambda kali lambda per 2, maka didapatkan beta d-nya sebesar phi. Nah, berikut kita gambarkan. Caranya adalah gambarkan dulu universal pattern untuk n sama dengan 5. Jadi tadi kita sudah gambarkan. Jadi yang perlu hati-hati adalah ketika menggambarkan universal pattern, usahakan skalanya sama dengan yang di MATLAB tadi. Jadi kalau misalkan ini kita bagi dulu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini digambarkan dengan skala ya mendekati sama dengan yang di MATLAB. Kenapa? Karena pola ini akan kita pindahkan ke bentuk pola radiasi. Di mana tadi ini adalah 0, ini 2 phi, ini tadi 0,4, phi 0,8, 1,2, 1,6 phi. Nah, karena beta d-nya adalah phi, alfanya adalah 0, maka ini harus digambarkan kiri kanan. Kita samakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini sama, ini ada yang harus digambarkan pertama, ini adalah min 0,4, min 0,8, min 1,2, min 1,6, min 2 phi. Nah, setelah dapatkan alfa dan beta, akan kita pindahkan ke universal pattern ini dengan cara pindahkan dulu titik alfa. Alfanya adalah di titik sama dengan 0. Maka ini adalah titik alfa. Kemudian beta d-nya adalah sejauh phi. Kita tarik dari 0 sampai phi. Ini adalah 0,8, ini 1,2, ini adalah titik phi. Tengah sini. Kemudian kita tarik juga dari sini ke 0 ke min phi. Karena jari-jarinya adalah plus.
kiri kanan adalah, oke, ini adalah titik V. Maka ini kita gambarkan, ini adalah beta D, ini panjangnya juga beta D. Nah, langkah kedua adalah kita gambarkan lingkaran dengan jari-jari beta D. Jadi kita buat lingkaran dengan jari-jari beta D. Jadi tolong digunakan jangka, kebetulan saya tidak sediakan. Jadi ini harus jari-jarinya sama, ini harus beta D. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita pindahkan, tarik garis lurus dari sini sampai menyentuh lingkaran, kemudian tarik ke titik pusat. Ini juga. Kemudian ini lurus. Oke. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan bahwa tadi ini adalah 1, ini kira-kira 0,25, jadi segitu. Ini adalah lingkaran terluar, ini nilainya 1, ini adalah 0. Nah, ini bagian ini tinggal kita pindahkan ke lingkaran ini, sehingga pola radiasinya bisa kita gambarkan seperti ini. Ini juga maksimum, jadi menuju 0. Ini juga kita pindahkan untuk daerah ini, polanya seperti ini. Maka kita gambarkan ya, skalanya juga sama. Kali ini tadi adalah 1, ini kira-kira 0,25 nya. Kemudian ini karena ikut setengah, maka kita gambarkan juga setengah saja. Nah, kemudian ini tinggal kita cerminkan. Ya, ini lingkarannya kurang tepat ya. Nah, ini tinggal dicerminkan, ini juga membentuk pola yang sama. Ini setengah, ini. Nah, maka inilah pola radiasi yang terbentuk untuk N sama dengan 5. Jadi antena array-nya adalah 5 elemen. Ini elemen pertama, 2, 3, 4, 5. Jadi ada antena array 5 elemen disusun dengan D lambda per 2. Kemudian setiap antena sefasa, maka pola radiasinya akan terbentuk seperti ini. Contoh yang kedua adalah untuk N sama dengan 5, D adalah V per 2, dan theta adalah 0. Maka kita hitung alfanya didapat adalah min V, beta D nya adalah V. Nah, kembali kita gambarkan. Pertama tentukan dulu titik alfa, alfanya ada di min V. Jadi ini kita ganti saja. Ini adalah 0, 0,4, min 0,8, min 1,2, min 1,6 sampai min 2 V. Jadi 0, ini 2 V. Kemudian kita gambarkan titik alfanya ada di min V. Berarti min V posisinya dari sini. Nah, ini adalah titik alfa. Kemudian beta D nya adalah kita tarik dari titik alfa sejauh V ke kiri, kanan, dan sejauh V ke kiri, maka dia pas di 0. Dari min V ditarik dari sejauh V maka sampai di titik 0. Maka ini adalah jari-jarinya. Ini juga, ini adalah jari-jari. Selanjutnya kita gambarkan lingkaran. Kira-kira untuk jari-jari beta D, silakan nanti digambarkan pakai jangka karena gambarnya lingkarannya bagus. Nah, selanjutnya tinggal kita pindahkan lagi, tarik garis lurus, tarik ke titik pusat. Ini juga. Ini. Nah, coba perhatikan karena ini dia maksimum, maka kita gambarkan juga dari 0 menuju maksimum untuk area ini. Kita gambarkan 0 maksimum seperti ini. Ini juga maksimum. Kemudian ini ada minor loop. Kemudian ya inilah hasilnya. Kemudian ini tinggal kita cerminkan. Juga. Ini ada minor loop. Nah, ini adalah pola radiasinya. Jadi ini identik dengan yang kalau dia berbeda fasa, maka dia pola radiasinya adalah sini. Sedangkan berbeda fasa, pola radiasinya adalah. Jadi kalau ini kita gambarkan antena array 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, dan masing-masingnya berbeda fasa sejauh 110 derajat, maka pola radiasi yang dihasilkan itu adalah seperti gambar yang kedua tadi. Pola radiasinya adalah seperti ini. Kemudian ini ada minor loop. Jadi MATLAB juga akan kita tunjukkan bentuknya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Contoh ketiga adalah gambarkan pola radiasi antena array untuk N sama dengan 5, D sama dengan lambda per 2, tetanya adalah 30 derajat. Kalau dihitung, alfanya akan ketemu min 0,866 V,
beta D-nya adalah V. Nah, selanjutnya kita gambarkan, di mana alfanya adalah 0,86. Ini adalah titik 0,8, ini adalah titik V, ini adalah titik 0,9, 85 kira-kira tengah sini. Maka kita perkirakan aja, agak geser sedikit. Ini adalah titik alfa. Kemudian beta D-nya adalah V, dari min 0,866, ditarik garis sejauh V, maka ada di 0,1339 atau 0,14. Kita perkirakan di sini adalah 0,2, ini adalah 0,1, tengah-tengahnya adalah 0,15. Nah, kita ambil kira-kira di sini. Ini adalah beta D. Kita juga ke sini ditarik garis min 0,866 di tambah ditambah 1, yaitu 1 V, yaitu di min 1,866 sejauh V. Ini adalah 1,8, ini adalah min 1,8. Nah, sebentar, cos 30 kurang yaitu di 1,86, di 1,8, 1,8, 1,9, 1,86 kira-kira di sini. Jadi kalau digambarkan pakai jangka maka akan lebih tepat, dan ini jarak ini harus sama. Kemudian kita tinggal gambarkan setengah lingkaran yang penuh. Jadi tinggal kita pindahkan sama seperti tadi. Oke, jadi ini hati-hati bahwa visible region yang kita gambarkan di buku ini adalah visible. Jadi visible regionnya melebihi ini. Jadi tadi untuk bagian ini dia adalah full dari 0 sampai 1. Sedangkan ini tidak sampai turun, hanya sepersekiannya saja. Jadi kalau ini 0, ini 1, ya kira-kira dia turun ke sini. Ini seperti tadi ada 3 minor loop. Kemudian ini juga ini tidak sampai maksimum. Jadi ini kita gambarkan juga tidak sampai maksimum. Nah, jadi kalau kita gambarkan utuh, ini tinggal kita gandakan. Ini juga, nah ini pola radiasi yang terbentuk, di mana sudut ini adalah 30 derajat. Jadi sebenarnya, sebagaimana kita jelaskan bahwa untuk membuat antena ini mengarah ke 30 derajat, maka beda fasa masing-masing antena ini harus berbeda 0,866 V. Ini sama dengan kali 180 per V itu harus berbeda fasa 155 derajat jarak antar elemen, maka akan didapatkan pola radiasi mengarah ke 30 derajat. Nah, ini kalau untuk berarti harus bisa dibuat fasa antar elemen yang berbeda sejauh min 155 derajat. Oke, tugas hari ini adalah saya akan gambarkan ulang 1, 2, 3. Ini yang akan gambarkan semuanya. Jadi aplikasi dari antena array yang paling kita kenal itu adalah phased array. Jadi terkenal istilah phased array. Jadi antena yang fasanya bisa diatur untuk mengarahkan pola radiasi. Jadi dari sini kepada satu antena fasanya bisa kita atur sedemikian rupa, terus atau amplitudenya, tetapi paling banyak itu digunakan adalah fasanya. Maka pola radiasi bisa diarahkan ke arah yang kita inginkan. Salah satunya kita kenal di dalam sistem nanti waktu belajar SKB, antena seluler, antena namanya antena sektoral. Antena sektoral adalah antena yang terdiri dari antena array planar, di mana ini tersusun secara array satu titik ya, di mana
Di sini fasanya bisa diatur, sehingga ada kita kenal istilah di antena sekolah itu adalah tilting. Jadi pengarahan antena, jadi ada secara mekanik, ada secara elektronik. Nah, secara elektronik ini sebenarnya kalau secara mekanik, antena akan ditundukkan untuk mendapatkan pengarahan yang baik. Secara elektronik adalah dengan menggeser fasanya, sehingga pola radiasi ini bisa ditundukkan secara elektrik. Nah, atau juga dalam sistem radar, pola radiasi dari antena bisa diarahkan tanpa harus memutar antena. Seperti contoh pada video berikut ini.